Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilpa Febriani dengan nomor induk mahasiswa 3403190139 dari akuntansi E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Sabila dari kelas akuntansi E dengan NIM 3403190141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi otomatisasi kantor. Sebelum ke materi, ada beberapa topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu pengertian otomatisasi kantor, yang kedua, kategori pemakai otomatisasi kantor, yang ketiga, konsep otomatisasi kantor, yang keempat, macam-macam sistem otomatisasi kantor, yang kelima, tahapan penerapan otomatisasi kantor, yang keenam, jenis-jenis otomatisasi kantor, yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi kantor, yang kedelapan, manfaat otomatisasi kantor, dan yang terakhir, tujuan otomatisasi kantor. Pengertian otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor didefinisikan oleh O'Frain pada tahun 1996 sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang menyimpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan perusahaan. Kategori pemakai otomatisasi kantor. Yang pertama, manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya, misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga, sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang terakhir, pegawai administratif, melaksanakan tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. 5 konsep otomatisasi kantor. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Macam-macam sistem otomatisasi kantor. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik. Sistem komunikasi elektronik atau Electronic Communication System merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, grup-grup kerja, dan organisasi. Yang kedua, sistem kolaborasi elektronik. Sistem kolaborasi elektronik adalah suatu sistem yang tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Sistem publikasi elektronik atau Electronic Publishing System adalah penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak, yang termasuk aplikasi dan sistem publikasi dari pengolahan image elektronik adalah desktop publishing, electronic document management, presentasi grafis, dan multimedia presentation. Keempat, sistem pengolahan kantor. Sistem pengolahan kantor atau Office Management System merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Yang termasuk dalam sistem ini adalah desktop accessories dan electronic schedule atau kalender elektronik. Yang kelima, sistem elektronik formal. Didokumentasikan dengan suatu sistem produser tertulis, diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi mirip dengan yang terakhir, sistem elektronik informal. Tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis, sistem-sistem OA ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri, seperti DSS.
Ada 3 tahapan penerapan otomatisasi kantor. Yang pertama, tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan lainnya. Yang ketiga, transisional. Tahapan tersebut ditandai dengan mulai digunakannya proses pengolahan data secara elektronik, serta dibangunnya berbagai aplikasi untuk keperluan perarsifan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Contoh pembuatan database, general ledger, sistem vokal elektronik. Dan yang terakhir, transformasional adalah konvergensi atau penggabungan telekomunikasi dan informasi. Contoh, telekonferensi, video conference, dan lain sebagainya. Akan menjelaskan jenis-jenis otomatisasi kantor. 1. Pengolahan kata atau word processing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen baik cetak maupun ketik. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lain. 2. Yaitu surat elektronik atau electronic mail. Electronic mail yang dikenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memberikan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan komputer dan alat penyimpanan. Electronic mail dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat pada telepon kontak, yaitu voicemail. Voicemail hampir sama dengan email. Perbedaannya ketika akan mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya, dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirim. Yang keempat yaitu kalender elektronik, electronic calendaring. Kalender elektronik merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima yaitu konferensi audio, merupakan penggunaan perangkat komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Aplikasi ini tidak memerlukan komputer, tetapi hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio 2 arah. Yang keenam yaitu konferensi video. Video conferencing melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal audio dan video. Orang yang berada di suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain selagi konferensi dilakukan. Yang ketujuh yaitu computer conferencing, merupakan penggunaan jaringan komputer sehingga memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Yang kedelapan, voicemail transmission. Aplikasi ini biasa disebut dengan fax, adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya dan pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit daripada mengoperasi mesin fotokopi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan aplikasi otomatisasi komputer. 1. Jenis organisasi, yaitu seorang manajer di perusahaan dengan satu lokasi tidak akan mempertimbangkan konferensi audio dan video. 2. Pilihan pribadi. Manajer yang memilih komunikasi tatap muka tertarik pada konferensi video dan memanfaatkan kalender elektronik. Yang ketiga, sumber daya OA yang tersedia pada manajer dibatasi oleh sumber daya OA yang tersedia dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat otomatisasi kantor. 1. Menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat. 2. Mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar. 3. Hanya memerlukan sedikit tempat penyimpanan data. 4. Data yang disimpan dapat diorganisir dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan organisasi kantor. 1.
Meminimalkan pengeluaran pada biaya. Munculnya komputer dapat menghemat biaya, di mana komputer dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari berat menjadi ringan. 2. Yaitu pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan masalah. 3. Penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, serta satelit, di mana semua digabung untuk memperlancar informasi dari luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Selain itu, untuk mengetahui canggihnya teknologi di era globalisasi. 4. Peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. 5. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerja. Sekian pembahasan presentasi dari saya. Mohon maaf bila Mohon maaf apabila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.